membuka kitab Wahyu ya, pasal 1 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mari kita berdoa. Pada penghujung firman yang Engkau berikan kepada kami orang-orang percaya, untuk seluruh umat manusia supaya mendengarkan, dan kitab yang terakhir, kitab yang paling total menyeluruh dan yang mencakup seluruh daripada firman yang kekal dari awal manusia, mendengarkan firman Tuhan sampai pada akhir manusia diadili dan dibawa ke dalam penghakiman Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, kami mau melihat sesuatu yang membuat kami begitu mengagumi, takjub akan penyertaan Tuhan, janji Tuhan, dan jaminan keselamatan dari Engkau. Tetapi kami juga merasakan kengerian yang hebat sekali, sehingga kami merasakan ketakutan yang melebihi daripada hati dan jiwa kami, yang tidak mungkin bisa kami lihat, kami tanggung, karena murka, kemarahan, dan penghakiman Allah bagi orang-orang yang tidak percaya, yang dihempaskan Tuhan dan dicampakkan dalam kerajaan kegelapan bersama dengan iblis dan seluruh konco-konconya, dibuang dalam lautan api yang bernyala tidak pernah padam, dan di dalam penyiksaan yang kekal. Sungguh inilah yang akan kami melihat dan yang akan kami mengerti. Tuhan bawa kami, dan biarlah roh Tuhan menolong kami, karena melalui Kristus kami mendapatkan satu kebahagiaan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh firman yang kami dengarkan. Amin. Ya, sebentar ini. Ya, kita akan membaca Wahyu pasal 22 ya. Ayat 7 dan ayat yang ke-14. Ada 7 kata bahagia di kitab Wahyu, dan ada 8 kata bahagia di Matius pasal ke-5. Kita sudah pernah belajar ini ya. Dan Wahyu ada 7, dan ada perbedaan dari sisi penggenapan hukum Taurat dan kerinduan manusia, dan ini adalah kerinduan Allah. 7 kata berbahagia yang Tuhan jamin kepada orang-orang percaya yang setia sampai akhir. Dan kebahagiaan yang diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan kepada kita, itu sangat berbeda dengan berbahagia atau bahagia yang dicapai oleh manusia. Nah, kita akan belajar bersama-sama hal ini ya. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan ini diulang ya. Ayat yang ke-14 yang terakhir, kata berbahagia yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang kudus, Yerusalem, kota baru, kota yang kekal. Dan ini adalah arak-arakan. Dengan apa? Dengan syarat harus membasuh jubah mereka dengan darah Kristus. Dan inilah kebahagiaan, 7 kebahagiaan dalam kitab Wahyu yang berbeda
dengan kebahagiaan yang kita lihat, kita terima, yang kita cari di dunia ini. Oke, kita kembali ke Wahyu yang pasal pertama ya. Saya buka dulu dalam. Ya, kita akan melihat Wahyu pasal 1 ayat 2 dan dibandingkan dengan Daniel. Saya tidak baca Daniel ya. Tapi ini dibandingkan saja, kalau saudara punya waktu bisa lihat sana. Ada satu kitab yang merangkum dari seluruh kitab. Dan kitab itu adalah kitab yang paling kaya, kitab yang paling banyak menggambarkan dan menggenapi gambaran dari perjanjian lama yang ada. Dari seluruh gambaran yang ada, lambang-lambang dari perjanjian lama, khususnya lambang-lambang nabi-nabi seperti Daniel, Yesaya, dan semuanya menceritakan masa depan, itu ada lambang-lambangnya, binatang-binatang, waktunya, bagaimana datangnya, peristiwanya, terus apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel yang akan datang dan merampas bangsa Israel, dan itu semuanya menjadi kunci, menjadi satu clue atau menjadi satu ikatan yang membuat kita mengerti apa yang ada dalam kitab Wahyu ini, ya. Dan semua kuncinya itu dijelaskan dari seluruh isi kitab suci dan isi kitab Wahyu itu adalah ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi ini ada general perikop, general summary ya, atau seperti kompilasi gitu. Jadi seluruh daripada firman atau wahyu itu adalah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu ini menceritakan bukan gereja Tuhan, bukan menceritakan tentang akhir zaman kejadian-kejadiannya, bukan. Tapi ini menceritakan tentang Kristus, tentang karya Kristus, bagaimanakah Kristus menggenapi dan dia akan datang, dan secara detail semua digambarkan dengan sangat jelas menurut pandangan firman Tuhan, pandangan Allah, dan tidak ada yang ditutupi, semua dibukakan semuanya. Masalahnya adalah karena ini adalah berbahasa lambang, dan bukan hanya lambang ya, tapi juga berbahasa misteri, tertutup bagi yang tidak mengerti, tertutup gitu ya, bagi yang tidak mengerti. Maka saudara, kita membutuhkan karya anugerah Tuhan untuk mengerti ini. Tuhan Yesus mengatakan pada Matius 13 sampai selanjutnya, bahwa bangsa Israel tidak bisa mengerti kenapa dia datang dan mengapa dia datang, tujuannya apa. Mereka tidak bisa menerima Kristus dan mereka membunuh anak manusia, anak Allah itu, karena mereka memiliki keinginan yang berbeda apa yang Tuhan inginkan pada mereka dan apa yang mereka inginkan untuk supaya Tuhan berikan pada mereka, dan itu berbeda jauh. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga apa yang Tuhan berikan itu anugerah menjadi penghinaan. Anugerah yang ditolak menjadi penghukuman. Anugerah yang dibuang, yang tidak diterima, itu menjadi satu kemarahan Tuhan. Satu titik di mana Tuhan akan menghukum kita. Ya, kita belajar ini. Jadi wahyu apokaliptis ini adalah firman yang harus dibukakan. Firman yang membukakan siapa dan siapakah rahasia yang bisa mengerti dari kitab Wahyu ini, dan siapakah yang akan menggambarkan seluruh apa yang akan terjadi di dunia ini. Saudara, semua itu adalah dalam satu nama dan tidak ada nama lain, adalah Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab tentang Yesus Kristus. Dari yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, dan yang akan terjadi, dan kemudian hidup yang kekal. Jadi ini masa lalu, sekarang ini sedang terjadi apa, dan masa akan datang, dan terakhir adalah masuk dalam kekekalan selama-lamanya. Jadi satu-satunya jalan kita mengerti kitab Wahyu adalah kita mengerti tentang Kristus. Ya, siapakah Kristus? Nah, saudara, kita akan masuk di dalam gambaran-gambaran yang ada. Nah, saya akan memperlihatkan pada kita
Yesus diperkenalkan dengan dua gambaran. Yang pertama ada gambaran wahyu Yesus Kristus, itu digambarkan dengan anak domba Allah dan singa Yehuda. Nah, saya di sini tidak membahas tentang singa Yehuda, tetapi 28 kali kitab Wahyu ini mengungkapkan Yesus sebagai anak domba Allah. Kenapa? Karena seluruh konsep dan ayat-ayat dalam kitab Wahyu tentang anak domba Allah itu hampir semuanya itu sudah dicatat dan dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan semua mengacu ke sana. Dari sejak Adam yang binatang dibunuh itu sampai kepada terakhir mereka mempersembahkan anak domba Allah, binatangnya, bukan pengertiannya ya, tapi fisiknya binatang yang menunjuk pada Kristus. Dan itu kemudian mengarah semua menunjuk pada satu penggenapan anak domba Allah. Dan itu dicatat paling banyak mewakili siapakah Kristus sebenarnya adalah anak domba Allah. Jadi nanti kita membahas secara khusus anak domba Allah ini di dalam Wahyu pasal 5 ya, ayat 9 dan selanjutnya. Dan saudara tahu bahwa ayat 1 sampai 3 ini merupakan ringkasan atau total dari gambaran isi makna dan tujuan seluruh kitab Wahyu ini. Dan bukan hanya kitab Wahyu, tapi seluruh kitab suci 66 kitab. Jadi ini adalah kitab terakhir, kitab yang harus diperhatikan, dan kitab ini memperingatkan kita tentang satu hal. Jika kita lupa ini, maka tidak ada manusia yang bahagia. Apa yang kita lupakan? Kitab Wahyu ini, menurut penelitian, seluruh khotbah di seluruh muka bumi ini, sejak sepanjang yang lalu, kitab yang paling sedikit dikhotbahkan. Kitab Wahyu itu hanya banyak dikhotbahkan tentang 7 gereja. Ya, terus tentang gambaran-gambaran Tuhan Yesus yang hanya untuk biasanya saudara. Itu adalah gereja karismatik dan Pentakosta yang sering memakai gambaran perjanjian baru ini, khususnya Wahyu, lambang-lambang itu. Dan hampir semuanya gambaran ini adalah gambaran yang tidak sesuai dengan Wahyu sendiri. Artinya, maknanya, tujuannya. Ya, jadi kita sudah dirancukan dengan gambaran-gambaran Kristus yang gak karu-karuan, yang mengkamiri, yang merusak semuanya. Dan kita kembali pada Wahyu yang murni, yang betul-betul aslinya. Saudara, kita akan terkejut bahwa apa yang dipaparkan gambaran-gambaran Yesus itu di masa mendatang, itu sangat bertentangan dengan kitab Wahyu. Dan celakanya adalah, waktu kita memaparkan yang benar, memberitakan yang benar, mereka menolak kebenaran itu. Karena mereka mengatakan, oh Yesus harus seperti ini. Oh gambar Yesus seperti ini. Oh dia itu orang yang memberikan jaminan pada kita. Bukan nanti hidup kita akan diberkati. Sekarang kita harus diberkati. Nah saudara, itu semua adalah satu kamir, satu ragi yang mengkamiri seluruh pandangan gereja Tuhan. Dan tidak terkecuali gereja-gereja mainline, Injili, Injili, Pentakosta, semua itu hampir semuanya itu dikamiri dengan gambaran yang salah ini. Dan kita akan belajar ini. Nah saudara, perhatikan baik-baik, kita lihat ayat ini, kita urutannya, perhatikan ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, diberikan Allah. Jadi Yesus sendiri tidak mencari wahyu itu, tidak mengusahakan wahyu itu, tapi dia menerima dari Bapa. Anugerah. Anugerah itu asal kata pertamanya, dasar katanya adalah menerima. Pemberian. Anugerah. Dan dia diberi dan dikaruniakan, dianugerahkan kepadanya. Dan siapakah yang membawa itu? Adalah Kristus. Jadi Kristus itu adalah bukan pemberian Allah sebagai alat yang diberikan, tapi dia adalah anugerah itu sendiri. Jadi begini saudara, kalau ini adalah barang pemberian ya, saya yang memberi. Ini ya, saya beri kamu ya, barang. Ini emas, kamu ulang tahun, kamu udah besar, ya ini tak kasih, ini emas.
ini rumah atau apapun gitu ya, dikasih. Nah, saudara perhatikan bahwa waktu saya memberi barang, itu bukan saya. Barang ini adalah sesuatu yang saya ciptakan, sesuatu yang saya ambil, sesuatu yang saya beli. Kalau Allah yang Allah buat gitu kan. Nah, terus saya beri kepada kamu. Nih. Saudara, satu-satunya pemberian Allah yang adalah bukan nabi-nabi yang diciptakan, bukan malaikat yang diciptakannya, tapi dia memberikan bukan sesuatu yang ada dari dirinya kemudian diciptakan, bukan, saudara. Tapi pemberian ini adalah dirinya sendiri. Apa bedanya? Kalau ini emas, ya, ini emas, saya berikan, ini emas. Saya terima, aduh puji Tuhan dapat emas gitu. Saudara, saya yang menciptakan emas. Betul kan? Terus kemudian emas ini, yang saya berikan ini, saya beritahu. Ini saya ambil ya. Dengan perjanjian lama, saya ambil. Terus tak ganti, saya sendiri. Yang menciptakan emas itu. Saya sendiri yang menciptakan nabi itu. Saya sendiri yang menciptakan malaikat itu. Dan saya datang. Saya memberi kamu bukan keselamatan, bukan pemberian, atau bukan nabi, bukan malaikat, bukan isi dunia ini, bukan kekayaan, bukan semua yang ada di dunia ini. Tapi Allah mengatakan keselamatan adalah aku. Yang menciptakan emas, yang menciptakan kebaikan, menciptakan moralitas, menciptakan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu adalah dari saya. Saya tidak menyelamatkan kamu karena perbuatan baik kamu, perbuatan baik yang anugerahkan, yang Tuhan anugerahkan pada kamu, tapi akulah yang menjadi jaminannya, akulah anugerahnya. Nah, saudara, banyak agama-agama itu melihat keselamatan itu adalah apa yang Tuhan berikan dan yang bukan Tuhan, tapi apa yang dilakukan, yang terjadi dan diciptakan Tuhan. Baik itu melalui perbuatan baik, kekayaan, kehormatan, baik melalui apapun yang bersifat adalah bagian yang keluar dari Allah. Tapi ini bukan, ini adalah Allah sendiri. Jadi saya disuruh milih emas atau pencipta emas. Pilih mana, saudara? Orang yang paling bodoh pilih emas. Kenapa? Dia menikmati hari ini. Tapi kalau emasnya habis, terus minta emasnya kemana? Kalau kamu memilih emas, bukan memilih pembuat emas, pencipta emas, maka emas ini akan fana dan selesai. Tapi kalau kamu memilih saya, dan itu nggak habis-habisnya. Dan itu artinya keselamatan adalah anugerah Tuhan. Dan itu artinya apa yang dijelaskan dalam kitab Wahyu. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yang ditunjukkannya, apa yang ditunjukkannya? Nya itu kan Yesus sendiri. Jadi dia memberikan dan ditunjukkannya, dirinya sendiri ditunjukkannya, ini loh. Yang aku utus dan dia yang aku utus, ya aku sendiri, bagian dari diri saya. Maka kitab Ibrani, saudara perhatikan kitab Ibrani, secara masa lalu sudah berbagai cara dengan cara macam-macam dan juga bermacam-macam cara manusia dan malaikat-malaikat diutus oleh Allah, tapi Tuhan tetap memberikan satu jalan, yaitu dia mengutus anaknya. Yang jauh melebihi daripada Musa, Abraham, Adam, Daud, Salomo, dan nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeskel, Yeremia, dan nabi-nabi semuanya. Dan dia adalah bukan bagian dari kenabian, bukan bagian dari ciptaan, bukan bagian dari malaikat-malaikat, tapi dia adalah Allah sendiri. Maka kitab Ibrani mengatakan bahwa gambaran Allah, anak Allah itu yang akhirnya puncak dari seluruh penyataan wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu ini menjelaskan pada kita, jangan sampai kita keliru bahwa keselamatan saya adalah berasal dari
perbuatan yang Tuhan berikan pada kita. Contohnya, wah saya diberkati, saya mendapatkan kebaikan, saya mendapatkan banyak dunia ini yang dalam hidup saya, apakah itu kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan semuanya. Nah, saudara perhatikan, ini semua adalah yang Tuhan berikan pada kita, dan bukan Tuhan menjamin kita dengan pemberian ini, tapi Tuhan menjamin kita dengan aku menyertai engkau. Bukan dunia menyertai engkau. Saudara, Immanuel itu artinya adalah Allah menjadi kekayaan kita. Allah menjadi sumber kekuatan kita. Allah menjadi sandaran dan kepercayaan kita. Itu artinya Immanuel. Tapi kita ini selalu percaya bukan dengan Tuhan. Kita lebih percaya dengan apa? Dengan penyertaan-penyertaan yang Tuhan berikan pada kita. Tadi emas, saya percaya emas, saya nggak percaya Tuhan. Walaupun pasti dari Tuhan. Saudara, iman kita adalah iman yang jatuh di dalam materialisme. Jatuh di dalam pragmatisme. Jatuh dalam, mungkin juga dalam eksistensialisme. Dan kenapa ini bisa jatuh seperti itu? Kemarin saya mendengarkan dari ungkapan Romo Magnis. Ya, waktu dia ditanya, Romo tahu nggak pandangan seperti ini? Dan dia menjawab dengan tegas. Saya tidak tahu, karena saya tidak berada di tempat itu. Saya bukan orang Singapura, saya bukan orang China, saya bukan orang Tionghoa. Jadi kalau kamu tanya bagaimana dengan Singapura, bagaimana dengan orang-orang Tiongkok, bagaimana dengan RRT, dengan China, dan bagaimana dengan kebijakan, saya hanya bisa melihat dan saya hanya bisa menilai melalui apa yang saya baca dan melalui pikiran saya. Tapi saya tidak bisa menjadi orang-orang Singapura di sana. Dan setiap negara itu memiliki kekhasan masing-masing. Saudara, pandangan seorang yang sangat bijak ini, dengan jelas dia mengatakan apa? Kalau itu bukan merupakan bagian saya tidak bisa mengatakan dan menjawab itu. Sangat rendah hati. Bukan sok tahu, sok jawab, bukan. Saudara, bayangkan orang yang memiliki satu kedudukan, orang pendiri daripada sekolah filsafat yang paling kuat di Indonesia, STT Diriakarya, itu tidak bisa memberikan satu jawaban yang begitu tepat dan jelas apa itu masa depan. Dia mengatakan, kita semua tidak tahu. Sehebat orang bijak dari manapun, dari Indonesia, dari siapapun, menulis buku tentang manusia masa mendatang, Yuval itu ya, dan juga buku-buku yang ada, saudara, mereka semua hanya melihat dan menerka. Atau orang mengagungkan orang yang terkaya di dunia yang hanya tidak lebih dari berapa bulan, yang bernama Elon Musk, dan sekarang tidak terkaya, yang menciptakan mobil bisa berjalan sendiri, nggak perlu supir, nggak perlu siapapun. Dengan teknologi yang begitu canggih, begitu cerdas, artificial intelligence. Saudara, dan dikatakan di sana, AI itu, artificial intelligence, tidak memiliki pelita Allah, tidak memiliki cahaya Allah, tidak memiliki hati nurani. Jadi maksudnya apa? Tidak memiliki hati nurani, saudara. Saya jelaskan di sini ya, ini contoh aja. Kalau kendaraan yang kita bawa itu Tesla dan tidak ada supirnya dengan canggih gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba ada pohon besar runtuh. Tiba-tiba ini ada kecelakaan yang tidak terorganisir, tidak terdeteksi oleh program komputer. Dan dia harus menghindari pohon ini. Ya, menghindari. Dia ke kiri, banyak orang tua. Kira-kira ada rombongan orang tua. Jika ke kanan, ada anak kecil. Dan jika dia rem, maka yang ada di mobilnya itu akan mati, tabrakan. Nah, artificial intelligence tidak memiliki roh Allah yang bisa memilih mana yang resiko
terkecil menurut kebaikan moral manusia atau menurut firman Allah. Dan tidak ada. Dan waktu program itu tidak ada, apa yang terjadi? Satu kekacauan. Dia bisa tabrak sini, tabrak sana, mati semua. Dan lebih celaka. Jadi kalau kita lihat, artinya begini, saudara. Apa yang ditemukan oleh manusia, teknologi yang luar biasa, industri yang luar biasa dulu, itu sekarang akibatnya dunia rusak ini, itu karena abad 18-19 memproduksi begitu banyak industri dan asapnya 100 tahun kemudian menghancurkan dunia dan menuju kematian. Padahal waktu itu, wah ini teknologi canggih luar biasa. Dan saudara, ini lebih mengerikan adalah artificial intelligence yang tidak memiliki nurani. Dan jika terjadi kecelakaan, jika terjadi sesuatu, tidak punya peri kemanusiaan. Dan semua bisa hancur total dan membunuh manusia. Menghancurkan manusia. Jadi saudara, satu sisi kita membutuhkan teknologi, kita membutuhkan seperti jaminan pengetahuan. Tetapi saudara harus tahu bahwa di sana tidak ada firman, di sana tidak ada wahyu Allah. Dan apa yang terjadi jika manusia menggantikan itu dengan kecerdasan yang seperti itu, saudara, kerusakan-kerusakan di masa mendatang, wah, nggak terbendung dan tidak terbayangkan. Kebejatan moral manusia. Dan inilah wahyu Yesus Kristus. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Saya tanya saudara, apakah saya memiliki suami yang ganteng, bukan cantik ya, cantik di Thailand, suami cantik di Thailand. Kalau saya memiliki istri yang cantik, saya memiliki suami yang ganteng, kaya, seperti Rain. Tahu Rain ya? Yang konglomerat itu, artis. Terus kemudian dengan seluruh keberadaannya, saudara, kemudian kita berkata, aduh, saya berbahagia, kenapa? Saya punya suami ganteng, kaya, cinta saya, semua begitu memperhatikan saya. Aduh, saya berbahagia. Saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan itu berbahagia. Saya punya anak. Oh nanti ya kalau kawin, kalau dia perempuan atau dia laki-laki, kamu harus mencari laki-laki seperti ini, dan saudara, semua ukuran-ukuran dunia. Mungkin secara manusia dia teropeni, terhidupi, terjamin, dilengkapi. Saudara tahu? Itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak pernah dilahirkan karena kegantengan. Kebahagiaan tidak pernah dilahirkan karena kecantikan, kekayaan, kehormatan, kedudukan, kekuatan manusia, kecerdasan manusia. Tidak pernah melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia betul, tapi bukan kebahagiaan surgawi. Terus saya tanya, terus Pak, apa itu berbahagia yang lahir dari surga? Kita baca ayat 3, saudara. Ini loh. Ini kebahagiaan kita, dasar kebahagiaan. Jika berbahagialah ia membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini. Terus saya tanya, saudara, apakah kitab Wahyu ini diajarkan di gereja? Apakah nubuat ini dibacakan di gereja? Apakah dikhotbahkan, disampaikan, diberitakan di gereja? Kan kita hampir tidak mendengarkan ada gereja mengkhotbahkan, mengajarkan kitab Wahyu. Betul kan? Atau khususnya lebih kecil lah, Wahyu Yesus Kristus. Ada, saudara? Ada orang ketemu dengan saya, ya, dan beberapa orang gitu. Pak, kami ingin membangun ini, pelayanan gitu ya.
Terus saya tanya, kamu bangun dengan apa? Bahan bangunanmu apa? Bahan dasarmu apa? Terus kamu membangun bagaimana? Dari mana mulainya? Terus tujuanmu membangun itu apa? Kalau kamu ingin mendirikan persekutuan, mendirikan gereja baru, apa? Dia ngomong seperti ini. Ini juga pernah saya ngomong dengan kuku saya. Kita ingin khotbahnya itu seperti gereja reform. Ibadahnya, nyanyinya itu seperti gereja JPCC atau NDC. Dan kita mau sosial kita seperti Katolik. Lengkap kan? Katolik itu kan sosialnya hebat sekali. Orang reform sosialnya memble. Saudara, kalau bersosial Katolik Romo-Romo itu jauh lebih diterima di masyarakat. Kenapa? Karena mereka sangat simple dan sangat sederhana. Pendeta-pendetanya karismatik reform, pendeta kaya semua, saudara. Terus kamu lihat Romo dengan masyarakat, mereka hidup bersama. Sampai kapanpun kita nggak bisa membumi seperti mereka. Sampai kapanpun, saudara. Walaupun teologi kita benar. Tapi sosial kita rendah sekali. Dan ini kenyataan hidup kita. Jadi kalau kita lihat, terus kita tanya, terus bahagia itu apa? Saudara, bahagia itu dalam konsep dunia itu macam-macam. Wah, pokoknya ya apa ya? Kalau kita lihat di grupnya A6, A7, tahu ya? Terus kemudian grupnya orang-orang R, Sultan R, Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Wah, saudara tahu? Mereka membangun satu konsep manusia yang bahagia, manusia yang baik, manusia yang diberkati, itu seperti mereka. Nah, sekali lagi, kemarin saya dengar dari Romo Magnis, dia menyelidiki dan melihat ada survei. Saudara tahu, di Indonesia 60% itu masyarakat di bawah standar. 60%. Hidup di bawah standar. Dan 10-15% itu sangat miskin. Sangat miskin. Dan yang kaya itu hanya 5 dan tidak lebih dari 7%. Paling banyak 10%. Saudara perhatikan, Indonesia sangat rentan dengan gerakan, kerusakan, kehancuran di dalam. Dan dia membayangkan, memberikan contoh. Pak Magnis itu berjalan biasanya kan. Lalu dia berjalan. Dia melihat ada orang baru bangun 4 tingkat rumah. Ya. Terus bangun 4 tingkat rumah. Dan pekerjanya itu tidur. Tahu ya, orang-orang kerja tidur di mana? Kan di tanah itu terus dikasih gedek-gedek gitu. Dan dia mengatakan, binatang pun gak layak tinggal di situ. Tapi mereka mau tinggal. Dan mereka mau tinggal di sana. Mereka mau hidup di sana. Membangunkan rumah bagi orang yang kaya sekali. Dan mereka terima hidup seperti itu dengan nasib seperti itu. Ya nasib, kan gitu lagunya. Saudara bayangkan. Dan dia mengatakan begini. Kalau kita bayangkan dengan kejadian seperti ini. Indonesia itu yang paling masalah dengan Pancasila bukan agamanya, sila pertama, bukan persatuannya, tapi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di manakah keadilan itu waktu itu lihat seperti itu? Kita tidak merasakan adil, tidak kalau kita berada di atas. 60% ke atas tidak merasakan itu. Tapi kalau kita lihat ke bawah, wah. Saudara, sangat mengerikan sekali. Dan itu menjadi alat pemicu untuk merusak
seluruh sistem yang ada. Dan ini, kata Franz Magnus, kita berdoa supaya tidak terjadi. Karena dalam sejarah gereja, dalam sejarah bangsa Indonesia, itu sudah pernah terjadi 98, 65, terus tahun 88, terus 87, 86 terjadi, terus 98 itu, terus mau terakhir 2019 yang mau meledak nggak jadi. Saudara, itu semua adalah digerakkan, masyarakat itu digerakkan oleh mereka dengan pandangan-pandangan agama. Saudara, saya tanya sekarang, kalau sudah seperti itu, saudara, apa yang disebut bahagia yang dipaparkan oleh artis-artis, orang-orang yang luar biasa, saudara, itu akan meracuni pikiran kita dan menjadi nilai yang mengusir nilai firman Tuhan. Dan kita ganti dengan nilai itu dalam hidup kita. Dan disitulah hidupmu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, dan penuh dengan pemberontakan pada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita tidak mengukur hidup kita dengan firman. Kita mengukur dengan kondisi dunia. Coba kita baca ayat 3. Ya, saya bacakan ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini. Membaca, mendengarkan, dan yang terakhir, menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi apa itu bahagia? Saya tanya saudara, apa itu bahagia? Membaca, mendengarkan firman. Dan bukan hanya di situ. Taat, turut, setia pada firman. Dan itu loh kebahagiaan yang Tuhan berikan, Tuhan wariskan kepada hidup orang percaya. Apa? Mendengar, membaca, dan ikut apa yang didengar, apa yang dibaca. Dan itulah sumber kebahagiaan, saudara. Firman Allah yang kamu ajarkan pada anakmu, yang kamu baca, yang kamu hidupi, dan itu adalah awal dari seluruh kebahagiaan manusia. Jadi di luar itu, saudara, di luar itu, sehebat dan menjamin apapun, kebinasaan, kemalangan di hadapan Allah. Jadi sekarang ini kita nggak boleh berkata kepada anak kita, kamu berbahagialah kalau suamimu itu orang kaya. Nah, saudara, kita menyesatkan anak kita. Kita merusak masa depan hidup orang percaya. Kenapa? Karena konsep bahagia kita ambil dari dunia, bukan dari Alkitab. Coba kita lihat Matius pasal 5. Ya, ini kita ngulang lagi. Matius pasal 5. Ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Dunia mengajar apa? Berbahagialah orang yang kaya, gitu kan? Ini kan jungkir balik ini. Ayat selanjutnya 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau kita, dunia mengajar apa? Kamu harus senang-senang, kamu harus mengambil semua bagian dunia ini. Nikmatilah dunia ini. Yang ketiga, berbahagialah orang lemah lembut. Dikatakan mereka akan memiliki bumi. Kita senang dengan orang yang tegas, orang yang kuasanya luar biasa, orang yang memberikan semua dengan aturan-aturan. Itu. Sekolah Kristen, ayat ini menjadi ayat yang paling lemah di dalam pendidikan Kristen. Saudara, ada satu ilustrasi. Ini bukan sesuatu yang menjadi satu ini ya disclaimer lah. Ya, saudara perhatikan. Kalau orang katakan, kamu nggak boleh telat. Sekolah itu harus disiplin, nggak boleh ada yang telat. Ya, nggak boleh ada yang telat, nggak boleh ada yang telat. Saudara, satu kejadian. Gurunya telat, dikunci muridnya. Betul kan? Lu saya kan guru, nggak bisa, kan bapak yang ngajar. Kalau telat dikunci, bapak telat sekarang tak kunci. Enak aja guru berarti nggak boleh telat gitu, murid-murid nggak boleh telat.
Guru tuh patut gugu dan ditiru, kan gitu kan, namanya guru kan. Nah saudara, saya tanya sekarang, kalau kita mengukur bahwa pelayanan yang sempurna adalah pelayanan tanda petik disiplin, gak boleh gini, gak boleh gini. Saudara, itu semua ukuran dunia secara manusia, mengatur antar manusia sangat baik, tapi itu bukan hukum surgawi. Ada hukum yang melampaui segala hukum. Apa itu hukum apa? Hukum kasih. Anak yang pertama, yang sulung, melihat anak kedua, disiplin dia, begini, begini, begini. Bapaknya katakan apa? Saudara, bapaknya katakan apa? Aku jamin kamu, semua berasal dari anugerahku. Adikmu bertobat. Kenapa dengan disiplin kamu gak bisa orang bertobat? Saudara, sekolah Katolik itu jauh lebih mengerti firman Tuhan daripada kita sekolah Kristen. Sekolah Katolik kalau telat, dia akan melihat dan mengerti anak itu bagaimana telatnya. Dia tanya dulu anaknya, kenapa kamu telat? Dia mengerti dulu, bukan hukum dulu. Enggak. Bahkan beberapa sekolah mengizinkan anak telat. Sekolah-sekolah yang dipakai Nadiem yang di Jogja dan di Solo itu, saudara, itu sekolah yang berbeda dan sekolah biasa dengan aturan itu. Dan bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan telat. Kalau kamu gak telat, Lazarus gak mati. Betul kan? Saudara, kita kehilangan inti daripada wahyu Kristus Yesus dalam hidup kita. Karena kita banyak mengukur pakai ukuran Lao Tse, Konghucu, pakai ukuran filsafat, pakai ukuran tradisi dan lainnya. Dan kita lupa pakai mengukur wahyu Yesus Kristus. Sedalam-dalamnya Allah murka, sedalam-dalamnya Allah menghukum, saudara, di dasar semua gerakan Allah menghukum, gerakan Allah menghakimi, dasar hatinya itu apa? Saudara tahu? Kemurahan. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Dan itu yang dilakukan beratus-ratus kali dalam kitab Mazmur. Kasih setiamu, kemurahanmu lebih dari hidup. Kalau aku didisiplin oleh Tuhan, aku berada di tangan Tuhan, aduh matilah aku. Lebih baik aku dihukum manusia. Daud mengatakan demikian, saudara. Kalau aku berada di dalam tangan Allah, hukuman itu ada, dan waktu hukuman disediakan, kemurahan ditarik, hukuman diberikan, nggak ada ampun. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan manusia selalu ingin kenyang, ingin kepenuhan semuanya. Bagaimanakah mendidik karakter seseorang yang penuh dengan taf itu tahu ya? Teguh, tangguh. Ya, artinya itu, saudara tahu? Dari manakah semua itu akan lahir? Roma pasal 5. Saudara baca di sana. Penderitaan melahirkan ketekunan, ketekunan melahirkan tahan uji melahirkan iman muncul seperti emas. Dan tidak ada seseorang berhasil tanpa kesulitan, tanpa rintangan, tanpa goncangan, saudara. Nggak mungkin, saudara. Dan di dalam kitab Wahyu ini, Tuhan Yesus menggoncang dunia, mengarak dunia, menampi dunia. Kalau iblis menampi, kamu masih bisa berhasil orang-orang yang percaya Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang menampi, siapa yang bisa keluar dari tampian Tuhan? Dan yang paling akhir, yang paling membuat kita nggak suka ini, kata berbahagia. Ayat 11. Matius 5:11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, orang sebaik apapun kalau sudah di medsos
pasti dicaci maki. Apapun. Nggak ada orang yang 100% senang dengan kita, nggak ada. Dan karena, anggap ya, ini di Korea dan di Jepang dan beberapa tempat yang lain. Beberapa anak perempuan bunuh diri. Kenapa, Saudara? Nggak tahan dikritik, nggak tahan dicaci maki, diulik. Jadi waktu dia membuat konten, wah orang seneng, wah gini-gini. Ada yang, ya namanya orang cemburu banyak kan. Wah dia berhasil, saya kok nggak bisa gitu. Oh gitu. Akhirnya dia olok-olok kan, dicaci maki. Dan dia nggak tahan. Jadi dari, ambillah ini ya, 1 juta yang mengikuti dia, subscribernya. Ada 10 orang caci maki dia. Dia bisa bunuh diri loh. Bayangkan saudara. Begitu kecil bagian itu bisa membunuh anak itu. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa mendapatkan kritikan, mendapatkan cacian, dan lemah, tidak teguh, dan rontok, runtuh. Karena apa? Saudara, karena rapuh, saudara. Saudara, kita tahu bahwa anak-anak kita ini nanti masa depan ini tambah rapuh, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesulitan-kesulitan dunia ini semakin mudah. Ke bank pun nggak perlu, saudara. Makan pun sekarang ini pakai QR semua. Pesan makanan, tinggal foto aja, sudah ada di sini. Kalau dulu kan kita ada pelayannya, melayani. Sekarang serba duduk semua, datang semua. Enak nggak? Enak. Terus apa yang berbahaya dari dunia yang baru ini? Mental, karakter, nilai-nilai itu runtuh semua. Hidup dipermudah. Dan begitu ada kesulitan, memble semua anak kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Ini, kalau kamu dianiaya, kamu dicaci maki, kamu difitnah karena aku, kamu akan tegak. Aku akan menyertai kamu, aku akan berikan kekuatan pada kamu. Dan itu janji Tuhan. Saudara, dalam kitab Wahyu ini, 7 gereja, hanya 2 gereja yang memiliki kekuatan. Apa itu gereja apa? Smyrna dan Philadelphia. Kemana Smyrna kenapa? Dan Philadelphia kenapa? Saudara, karena yang satu, yang Philadelphia dan Smyrna, yang satu mengandalkan firman, mendengarkan, membaca, menurutinya. Dan yang Philadelphia taat sampai mati. Lengkap. 5 gereja yang lain runtuh. 5 gereja ingin meniru dunia Efesus. Wah, mencari orang-orang yang top. Pendeta Petrus, Yohanes. Wah, ini rasul-rasul, pendeta-pendeta luar biasa. Saya ingin mendengarkan pendeta ini. Pendeta ini. Saudara, runtuh semuanya dan hancur semuanya. Karena mereka tidak mencari wahyu Yesus Kristus. Dan kita harus menanamkan bahagia ini kepada anak kita. Kalau ini tidak ada, saudara-saudara sedang merelakan anak kita hancur dengan kebahagiaan dunia ini. Dan inilah wahyu Yesus Kristus. Dikatakan Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Saudara, dikatakan kalimat terakhir, sebab semuanya sudah dekat. Apa arti kata dekat dalam kitab Wahyu? Ada 4 dimensi kata dekat dalam kitab Wahyu. Yang pertama, dalam dimensi kekekalan Allah, tidak ada waktu menunggu. Ngerti maksudnya? Kekal itu tidak ada masa lalu, sekarang, dan lainnya. Kekal itu terjadi dengan cara Allah dan begitu cepat. Saudara, eternity itu seperti garis dan tidak habisnya, infinity. Dan waktu kita yang ribuan tahun itu seperti satu titik kecil di antara seluruh garis kekekalan. Itu cuma satu titik, tek. Dan firman Tuhan mengatakan, hidup manusia seperti uap.
Wah Pak, ada umur panjang Pak, umurnya 128 tahun itu nenek itu Pak. Kamu pikir panjang? Itu seperti uap. Metusalak 969 Pak. Panjang umurnya. Itu seperti uap. Dibanding apa? Kekekalan yang tak terbatas. Pengkhotbah mengatakan, sia-sia jika engkau hidup hanya melihat apa yang ada, nikmat yang ada di dunia ini, dan kamu mempercayakan hidup pada dunia ini. Dunia yang terlihat bukan yang akan datang. Celakalah engkau, malanglah engkau, bukan berbahagia. Orang-orang yang paling malang. Dan kita tidak mau orang seperti ini. Saudara, dikatakan kalimat ini sudah dekat. Jadi dimensi Allah artinya dekat adalah dalam konsep kekekalan tidak ada waktu yang terlalu lama dan terlalu cepat. Bagi Allah semua tepat saat. Yang kedua, dalam konsep hidup manusia ada 3 dimensi. Yang pertama adalah kapankah dekat? Dekat itu adalah kematianmu. Waktumu. Paling dekat waktumu. Wah Pak, kan belum apa-apa ini, wah tiba-tiba besok mati. Belum apa-apa, kamu besok sudah mati. Ada orang yang senang-senang, masih muda, umur masih panjang. Oh, sepanjang apa? Jalan kenangan. Pak, kemarin dia baru ngomong dengan saya, pagi ini mati. Sudah dekat. Sedekat apa, saudara? Sedekat umur kita. Sedekat apa? Sedekat malapetaka yang menimpa kita. Sedekat apa? Sedekat penyakit datangi kita. Sedekat apa? Sedekat waktu Tuhan tetapkan bagi kita. Dan sedekat apa yang ketiga? Sedekat semua manusia umurnya ditetapkan Tuhan dan tidak ada yang kekal. Dan itulah arti kata dekat. Jadi artinya kitab Wahyu ini menjelaskan pada kita, sudah dekat itu apa? Kamu harus betul-betul hidupmu berawas-awas, berjaga-jaga, dan kamu harus mendengarkan, membaca, menaati firman Tuhan. Dan kebahagiaan kamu bukan hanya saat ini saja, itu akan menyambung sampai kekekalan. Wah, saudara, saya pernah di Amerika itu pergi ke satu hutan, ya. Dan sebelah hutan itu turun, itu ada forest lawn, kuburan. Waduh, saudara, kuburan di Amerika itu tidak menakutkan. Seperti kita kan, serem gitu kan, rasanya setan ada di sana. Di Amerika kuburannya nggak ada gundukannya. Semua taman yang bagus sekali, saudara. Dan kemudian kita berada dibawa oleh Pak Yosef Tong waktu itu ya. Kita bawa potluck makanan, ayo kita ke gunung. Wah, terus akhirnya sampai kira hampir 2 jam di atas gunung. Dan kita melihat satu pemandangan yang indah sekali. Di lembah itu, wah, terus airnya jernih dari gunung asal itu. Jadi lebih bagus lagi di New Zealand katanya. Airnya itu lebih bersih dari aqua. Bisa diminum. Indah sekali. Saya beritahu, saudara. Seindah apa di surga? Saudara harus tahu, seindah apa di surga? Mata kita yang melihat sisa dosa manusia yang merusak alam semesta ini, kita melihat sisa-sisa keindahan yang masih ada, yang Tuhan izinkan kita nikmati. Gunung, laut, begitu indah. Saudara, tidak seindah waktu kita masuk surga. Saudara. Kitab Wahyu membayangkan, menjelaskan pada kita, menggambarkan keindahan surga. Saudara tahu? Apa yang digambarkan? Dan rumah kita nanti seperti apa? Lantainya itu berlian, saudara. Sungai kehidupannya itu berkaca-kaca, saudara. Saudara nggak pernah bisa melihat keindahan itu, dan itu lambang saja. Dan lebih daripada lambang itu, nanti kita melihat sendiri dengan muka kita. Kita masuk dalam kekekalan surga itu. Wah, saudara.
Dan ada 4 hal di surga. Orang bahagia itu akan tidak memiliki ini. Saudara tahu? Perpisahan. Perkabungan. Sakit penyakit. Dan kegelapan. Dosa manusia. Dan itulah kebahagiaan yang puncak yang kitab Wahyu itu jelaskan. Dan bagaimana kita mendapatkan ini? Dari Wahyu Yesus Kristus. Membaca, mendengarkan, dan mengimani. Disitulah bahagia itu muncul. Dan disitulah rumah kita dibangun bukan di atas pasir, tapi di atas batu karang. Dan anak-anak kita jangan diajar lagi bahagia dengan konsep dunia. Bagaimana mencapai kebahagiaan dengan konsep dunia, tapi firman. Terus bagaimana Pak kalau anak-anak kita sekarang cari jodoh, cari pacar? Ukur apakah dia membaca, mendengarkan, menuruti firman Allah. Dan itu ukuran pertama seorang yang mau menerima pacaran, mau cari teman hidup dan semuanya. Ini ukuran bahagiamu. Jika dia ngapain baca firman? Enggak perlu. Engkau sedang di dalam kehancuran masa depan. Loh Pak, saya kawin enggak pakai itu Pak. Puji Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tapi hari ini kamu mengerti firman Tuhan, jangan kamu tiru hidupmu yang salah, masa lalu. Kenapa? Karena banyak hidup kita dapat kemurahan Tuhan, saudara. Yang kita tidak bangun dengan membaca, mendengarkan, menuruti firman Tuhan. Dan itu adalah kunci, sumber yang melahirkan 7 kebahagiaan yang Tuhan berikan pada kita. Sampai terakhir adalah kita dibasuh oleh Tuhan dan kita masuk kota yang kudus bersama dengan Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Saudara, saya mengkhotbahkan hari ini sesuatu yang dunia lain. Dunia antah berantah. Saudara, kita semua sedang memasuki dalam dunia spiritual surgawi. Jadi yang saya jelaskan ini tidak mungkin bisa dimengerti kalau saudara belum lahir baru. Saudara tidak akan menangkap jaminan itu jika saudara tidak menerima kemenangan lahir baru itu. Dan bukan hanya itu saudara. Mulai sekarang saudara harus berubah. Orientasi hidup kita harus berubah. Jadi bukan kita dipimpin oleh dunia, dipimpin oleh dipimpin oleh semua kebutuhan kita, tetapi kita mengarahkan kita akan menjadi tuan, bukan budak. Waktu, pekerjaan semua itu adalah kita tuannya, bukan kita diperbudak. Termasuk pekerjaan semua. Saya melihat orang-orang yang berhasil yang luar biasa, khususnya dalam Tuhan. Orang-orang yang mendahulukan Tuhan, mencari kerajaan Allah, mengagungkan Kristus yang di depan semua. Jika saudara tidak mengenakan ini di atas, resiko hidup kita itu semakin sulit kita mendengarkan Tuhan. Karena kita semakin jauh, kita semakin sulit dengan firman Tuhan. Kita semakin sulit untuk berbalik kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi, kemurahan Tuhan tersedia bagi kita. Itu semua anugerah Tuhan. Tapi kita bertanggung jawab, kita terus menuruti firman Tuhan, dan kita akan mengenal Kristus jauh lebih baik lagi. Ya, saya pikir hari ini cukup sekian dan kita masuk dalam doa dan kita mohon supaya kita menerima wahyu, mendengarkan, membaca dan menuruti firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami serahkan hati kami dan kami mau sungguh-sungguh supaya kami mendapatkan satu firman wahyu yang membangun, yang memberikan pada kami jaminan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, bukan dari dunia, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dan inilah satu peringatan dari kitab Wahyu bahwa kami sebagai orang-orang percaya, termasuk gereja Tuhan, harus kembali membaca, mendengarkan dan menuruti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa men-sharingkan, menyaksikan dan memberitakan kuasa kemenangan firman ini. Kami serahkan hati kami
dan bimbing kami, dan kami percaya bahwa Roh Tuhan terus akan mengarahkan kami dan menguatkan kami dan memampukan kami menjalani hidup kami dengan baik dan sesuai dengan kekudusan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.